Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas apa itu manajemen kolisi. Manajemen kolisi apa sih? Manajemen kolisi itu adalah cara mengatasi benturan atau collision yang terjadi ketika dua atau lebih data memiliki alamat atau posisi yang sama dalam suatu struktur penyimpanan, terutama dalam tabel hash atau hash table. Di dalam struktur data hashing, setiap data atau disebut key akan dimasukkan ke dalam suatu lokasi yang ditentukan oleh fungsi hash. Namun, kadang dua kunci berbeda menghasilkan nilai hash yang sama. Inilah yang disebut kolisi atau collision. Kita akan masuk ke latar belakang manajemen kolisi. Manajemen kolisi itu memiliki latar belakang, itu salah satu alasan di aplikasinya fungsi hash adalah bahwa fungsi hash akan mendistribusikan kunci seperangkat data lebih merata. Beberapa fungsi hash sudah dibahas pada bab sebelumnya, dan salah satu diantaranya akan mendistribusi data secara merata ke dalam berkas. Kalau tujuan tersebut tidak tercapai, salah satu strategi yang bisa diambil adalah mengkomunikasikan beberapa fungsi sederhana dalam satu aplikasi. Fungsi hash yang menghasilkan bahwa kolisi akan sinonim dikatakan sebagai memiliki cluster primer. Makin sedikit jumlah kolisi, makin baik fungsi hashing tersebut, karena makin sedikit waktu yang diperlukan untuk melihat tempat-tempat yang berbeda dalam rangka menemukan rekaman yang diinginkan, dan juga akan mempertahankan prop atau akses terhadap penyimpanan agar mendekati satu. Minimalkan jumlah prop pembacaan rekaman merupakan isu yang sangat penting, mengingat bahwa sebagai aplikasi komersial pada umumnya memiliki volume data yang sangat besar, sehingga data tersebut harus disimpan dalam penyimpanan luar atau auxiliary. Beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mereduksi kolisi adalah mengganti fungsi hashing atau dengan mereduksi faktor packing. Faktor packing suatu berkas adalah perbandingan atau disebut juga rasio antara jumlah rekaman yang disimpan dalam berkas dengan kapasitas berkas, atau dapat dinyatakan sebagai berikut. Faktor packing atau disebut juga FP, jumlah rekaman yang disimpan dibagi dengan jumlah total lokasi penyimpanan. Faktor packing sinonim dengan densitas packing atau faktor loading. Mengukur utilisasi penyimpanan. Faktor packing berbanding lurus dengan jumlah kolisi. Jika nilai faktor packing meningkat, maka kolisi akan lebih sering terjadi. Kerugian dari usaha mengurangi nilai faktor packing dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kolisi membawa pada konsekuensi diperlukannya ruang lebih luas penyimpanan jumlah rekaman yang sama. Fenomena pemilihan faktor packing adalah contoh dari suatu trade-off waktu dan ruang. Jika faktor packing dikecilkan, maka diperlukan ruang yang lebih luas, dan ini mahal. Tetapi dengan demikian kemungkinan untuk kolisi menjadi berkurang, atau dengan kata lain meningkatkan kinerja kolisi pada umumnya akan naik secara cepat bila faktor packing melebihi 90%. Hubungan antara jumlah kolisi dengan tepat penyimpanan dapat diilustrasi dengan gambar berikut. Ini adalah gambar penyimpanan flash kolisi dan penyimpanannya. Kita masuk ke resolusi kolisi. Membuat fungsi hashing untuk mengurangi faktor packing akan dapat mengurangi jumlah kolisi, tetapi pada umumnya tidak akan mengeliminasi kolisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu prosedur untuk menempatkan sinonimnya ke posisi, dan bila kolisi memang benar terjadi, yang menjadi tujuan utama metode resolusi kolisi dan adalah menempatkan rekaman sinonim pada suatu lokasi yang membutuhkan prop tambahan yang minimum dari home address rekaman tersebut. Perlu diingat bahwa prop adalah akses lokasi yang berbeda. Salah satu penyelesaian yang dapat dilakukan adalah memberikan penunjuk pada lokasi rekaman sinonim. Bila terjadi sinonim jamak pada suatu home address tertentu, akan dibentuk rantai rekaman sinonim. Sebagai contoh adalah R1, R2, dan R3 sinonim dengan home address R, maka rantai sinonim pertama yaitu R2 disimpan simbol pangkat, itu disebut juga petunjuk atau petunjuk 0 pada medan penghitung T menunjuk ke akhir dan rantai sinonim. Ini adalah rekaman yaitu R1, R2, R3. Medan penghubungnya itu S, T, dan petunjuk. Ini adalah gambar rantai sinonim.
Kita masuk ke collation hashing. Collation hashing adalah metode resolusi yang menggunakan penunjuk untuk menghubungkan elemen-elemen dari sebuah rantai sinonim. Algoritma untuk collation hashing adalah sebagai berikut. Ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama itu lakukan hashing pada sebuah kunci rekaman disisipkan oleh menampilkan home address atau closet yang memungkinkan ditempati oleh rekaman-rekaman tersebut. Yang dua, jika home address kosong sisipkan lokasi tersebut. Jika rekaman ternyata kembar, akhir program akan pesan rekaman kembar. Jika tidak, carilah lokasi terakhir rantai sinonim pada medan penghubung sampai menemukan simbol petunjuk yang menandakan akhir dari rantai. Cari lokasi bawah dalam berkas atau memiliki alamat paling besar. Jika tidak ditemukan akhir program dengan pesan berkas penuh, sisipkan rekaman ke dalam lokasi yang kosong yang teridentifikasi dan atur medan penghubung rekaman terakhir dalam rantai sinonim agar penunjuk ke lokasi rekamannya sangat disisipkan. Sebagai ilustrasi, kita akan memperhatikan gambar 5.2 yang melihatkan rekaman-rekaman R1, R2, R3 yang semuanya memiliki home address. R1, R2 disisipkan pertama perlu lokasi bagaimana home address, yaitu R pada akan menyisipkan R2, jadi lokasi hasil fungsi hasil R2 juga R. Hal tersebut menyisipkan agar R2 diletakkan pada lokasi, dan karena R sudah ditempati oleh R1 pada saat tersebut tersedia ruang di S, maka R2 akan disisipkan pada lokasi tersebut dan penunjuk pada medan penghubung R diatur agar penunjuk ke S. Kolisi kembali terjadi dalam saat R3 akan disisipkan rekaman R3 kemudian disisipkan pada ruang yang masih tersedia yaitu T, dan petunjuk dari medan penghubung S diarahkan ke T, sementara medan penghubung T memiliki simbol petunjuk yang berarti akhir dari rantai sinonim. Pada saat melakukan pembacaan rekaman dan elemen rantai sinonim akan dibaca sampai rekaman ditemukan atau sampai terbaca akhir masa rantai sinonim. Collation atau hashing, yaitu kolisi, terjadi bila terdapat usaha untuk menyisipkan sebuah rekaman dengan home address yang sudah dikupasi oleh rekaman dari rantai yang memiliki home address yang berbeda. Misalnya terdapat rekaman R pangkat 4 yang hasilnya S-nya adalah S. Kolisi akan terjadi pada saat diinginkan untuk menyisipkan R4 pada alamat S ke dalam tabel seperti gambar 5.2 yang terjadi adalah dua rantai sinonim dengan rekaman yang memiliki home address berbeda mengalami kolisi. Inilah contoh berikutnya, itu untuk memperjelas aplikasi metode collation hashing. Berikut adalah beberapa contoh. Misalkan yaitu akan dilakukan penyusunan rekaman dengan kunci. Ini memiliki kunci yaitu 38, 51, 40, 61, 83, 24, dan 60. Ke dalam beberapa dengan kapasitas 11. Maka langkah yang pertama itu hash semua kunci rekaman dengan kunci modulus 11. Atau 11 adalah kapasitas berkas, maka akan dihasilkan inilah gambar hasil hashingnya. Itu kunci 38, 51, 40, 61, 83, 24, 60. Kunci mod 11, 5, 7, 7, 6, 6, 2, dan 5. Kita masuk ke gambar pengerjanya. Itu pertama itu adalah berkas masih kosong. Setelah itu kita menyisipkan 38 ke alamat 5, menyisipkan 51 ke alamat 7. Yang berikut menyisipkan 40 ke alamat 10, menyisipkan 61 ke alamat 6, menyisipkan 83 ke halaman 9, menyisipkan 24 ke halaman 2, alamat 2, menyisipkan 60 ke alamat 8. Ini adalah langkah demi langkah collation hashing. Kita masuk ke langkahnya, itu rekaman dengan kunci 38 langsung ditempatkan halaman 5 sesuai dengan home address mengingat alamat tersebut masih kosong. Ini adalah langkah-langkah yang menyisipkan berbagai rekaman. Data lokasi yang masih kosong. Untuk membaca masing-masing rekaman sebanyak 1 kali diperlukan. Setelah kita membuat langkah-langkahnya, yaitu collation hashing, kita membaca masing-masing rekaman sebanyak 1 kali. Yang diperlukan rata-rata itu sama dengan 1,4 yang diperoleh dari kuncinya itu adalah 38, 51, 40, 61, 83 sampai dengan 60. Kunci
mood 11 itu 5, 7, 7, 6, 6, 2, dan 5. Propnya itu dari masing-masing kunci itu 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Maka kita akan hitung prop rata-ratanya. Prop total dibagi dengan jumlah rekaman. Kita ikuti sesuai dengan rumus yang rumusnya itu adalah prop total dibagi dengan jumlah rekaman, yaitu prop dari total berikut itu adalah 10. Jumlah rekamannya itu adalah, kita hitung saja, 38, 51, 40, 60, 40, 61, 83, 24, 60. Itu ada 7 kunci, yang dimana itu adalah jumlah rekamannya. Kita akan membagi prop total dibagi dengan jumlah rekaman, yaitu 10 bagi 7, hasilnya berapa? Pos. Tekan itu. Iya itu. Nah, itu tekan Pos yang di ini. atas. Tanda bukan. Ini. Itu. Jadi kita hitung prop rata-ratanya itu 10 bagi 7, yaitu hasilnya adalah 0,17. Untuk membaca kembali masing-masing rekaman sebanyak 1 kali. Ini adalah langkah-langkahnya dari penghitungan prop tersebut. Ini adalah gambar pembahasan rekaman, yaitu 20 dan 94. Kita akan masuk ke pembahasannya. Faktor packing untuk berkas yang terakhir adalah 9 bagi 11 atau 0,81. Salah satu metode mengurangi kolisi dengan lain meredukasi faktor packing, karena makin rendah faktor packing tersebut, makin kecil pun kesempatan untuk terjadinya kolisi rekaman dari satu rantai terhadap rantai yang lain. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana proses pencarian akan berakhir untuk rekaman yang ternyata tidak terdapat dalam berkas. Dalam hal ini, pencarian harus dilakukan terhadap keseluruhan rantai rekaman, dimulai dari home address yang diproduksi dengan mengaplikasikan fungsi hashing terhadap rekaman yang diinginkan. Rekaman yang diinginkan tersebut akan ditemukan atau akan dijumpai simbol petunjuk yang menyatakan akhir rantai. Jelas bahwa pencarian tidak berhasil akan memerlukan waktu yang lebih lama karena semua rekaman harus dicermati. Kita masuk di leads dan hits. Berbagai usaha lelah yang telah dilakukan untuk mengurangi kolisi pada rantai sinonim sehingga mengurangi prop pembacaan dan akhirnya meningkatkan kinerja. Beberapa varian dari kolisi hashing dapat diklasifikasi ke dalam 3 cara. Ini adalah kolisi hashing itu adalah memiliki 3 cara, yang itu mengorganisasi berkas atau dengan itu tanpa overflow, menghubungkan item yang terkolisi ke dalam rantai. Yang ketiga itu memilih lokasi yang belum ada penghuninya. Ini adalah gambar area primer dan overflow. Area primer adalah ruangan alamat yang cocok dengan fungsi hash. Ini adalah primer. Overflow-nya itu atau clear adalah area yang hanya berisi rekaman-rekaman yang sinonim. Ini adalah rumus dari faktor alamat. Faktor alamat adalah perbandingan antara primer yang ukurnya total berkas yang dinyatakan berkas dalam rumus. Faktor alamat sama dengan area primer dibagi dengan ukuran total berkas. Untuk ukuran berkas yang tetap, jika faktor alamat mengecil maka ukuran clear akan meningkat yang berarti meredukasi, tetapi karena area primer menjadi mengecil maka jumlah kolisi akan membesar. Kolisi yang lebih banyak membawa konsekuensi pada diperlukannya prop pembaca yang lebih besar. Algoritma yang diimplementasikan pada kolisi sebagaimana dilakukan pada contoh terdahulu disebut sebagai lead insertion standard kolisi hashing atau leads. Kita masuk ke contohnya, itu misalnya akan dilakukan penyusukan rekaman-rekaman dengan kunci tersebut itu 38, 51, 40, 61, 83, 24, dan 60 ke dalam berkas dengan kapasitas 11 dan faktor alamat itu 0,86. Maka langkah pertama itu hash semua kunci rekaman dengan kunci modulus 7 adalah kapasitas berkas pada area primer, maka akan dihasilkan. Inilah sebelum itu kita menentukan home address-nya, yaitu 3 kunci yang tadi adalah 38 sampai dengan 60. Kunci moodnya itu 7, itu kunci moodnya 7, kunci mood 7 3 2 5 5 6 3 dan 4. Kita masuk ke ini adalah langkah-langkahnya menyiapkan rekaman, yang dimana itu rekaman dengan kunci 38 langsung ditempatkan sesuai dengan home address alamat tersebut masing-masing kosong. Inilah langkah-langkah menyisihkan rekamannya.
berkas masih kosong. 38 disisipkan ke 3, 51 disisipkan ke 2, 40 disisipkan ke 5, 61 disisipkan ke 10, 38 disisipkan 83 disisipkan ke 6, 24 disisipkan ke 9, 60 disisipkan ke 4, dan 20 dan 94 itu disisipkan ke 20 disisipkan ke 8, 94 itu disisipkan ke 7. Itu adalah gambar leads langkah demi langkahnya. Setelah itu kita menghitung hasil propnya, dimana kuncinya itu yang tadi adalah dia punya rumus, yaitu faktor alamat area primer dibagi dengan ukuran total berkas. Jadi dia punya kunci itu ada 7, yaitu 38 sampai dengan 60 jumlah dengan prop, yang mana jumlahnya total rata-ratanya itu adalah 9. Prop rata-rata 99 bagi 7, yaitu 9 bagi 7, yaitu hasilnya adalah 0,097. Kita masuk ke gambar kedua, yaitu menghitung prop leads, yaitu 9 rekaman. Jadi kuncinya itu ada 14. Kita menghitung rata-rata total yaitu propnya, dimana jumlahkan semuanya itu hasilnya adalah 14. Kunci dari itu adalah 14 dibagi dengan hasil kunci propnya, prop totalnya 14 dibagi dengan 9, yaitu hasil dari kunci itu adalah kunci sebanyaknya itu 9. Kita masuk ke menghitung home address, yaitu gambar 5.12. Itu adalah kuncinya itu adalah 38, 51, 40, 61, 83, 24, 60, 20 dan 94 ke dalam berkas dengan kapasitas 11. Maka langkah 1, semua kunci rekaman dengan kunci modulus 11 adalah kapasitas berkas, maka akan dihasilkan. Kunci yaitu ada 38 sampai dengan 94. Home address sama dengan kunci mod 11 itu yang memiliki yaitu 5, 7, 7, 6, 6, 2, 5, 9 dan 6. Sesudah itu kita sisipkan 38 disisipkan ke 5, 51 disisipkan ke 7, 40 disisipkan ke 10, 61 disisipkan ke 6, 383 disisipkan ke 9, 24 disisipkan ke 2, 60 disisipkan ke 8, 20 disisipkan ke 4, dan 94 disisipkan ke 3. Itu adalah gambar H langkah demi langkahnya. Ini adalah langkah berikutnya, yaitu dari langkah H. Ini adalah langkah menyisipkan rekamannya. Setelah kita telah membuat langkah-langkah dari H, kita menghitung prop rata-ratanya, yaitu kuncinya adalah memiliki 9 prop dari berbagai rekaman itu, yaitu 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2. Maka kita hitung jumlahkan semua prop totalnya itu adalah 14, dimana 14 itu dari hasil dari prop totalnya. Kalau 9 itu hasil dari 9-nya kunci, yaitu 14 bagi 9, yaitu 1,55 sekian. Kita masuk ke processing overflow. Kerugian utama menggunakan kalkulasinya sini melakukan penyimpanan tambahan untuk medan menghubung. Bila menyimpan tambahan tidak tersedia, maka menghubungkan yang sifatnya fisik dan dapat disediakan, sehingga perlu diperhatikan teknik resolusi kolisi yang menggunakan suatu bentuk konversi. Yang selanjutnya, rekaman harus dicari salah satu bentuk konversi yang sederhana adalah penggunaan overflow yang sangat progresif atau disebut juga probing secara linear.
Sebagai kita akan masuk ke contohnya. Sebagai contoh akan disisipkan rekaman-rekaman dengan kunci yaitu 38, 51, 40, 61, 83, 24, 60, 20 dan 94 pada berkas dengan kapasitas 11. Maka fungsi hash-nya adalah hash kunci modulusnya itu 11. Kita masuk ke langkah menentukan home address-nya, terutama itu kita harus menentukan home address-nya. Kunci yaitu 38 sampai dengan 94, kunci 11 yaitu 5, 7, 7, 6, 6, 2, 5, 9 dan 6. Kita masuk ke gambar yaitu progressive overflow langkah demi langkahnya. Menyisipkan 38 ke 5, menyisipkan 51 ke 7, menyisipkan 40 ke 8, menyisipkan 61 ke 6, menyisipkan 83 ke 9, menyisipkan 24 ke 2, menyisipkan 60 ke 10, menyisipkan 20 ke 0, menyisipkan 94 ke 1. Setelah kita telah menghitung dia punya langkah-langkah, kita menjumlahkan propnya. Masuk ke gambar itu overflow, masuk ke gambar prop rata-ratanya. Kita menghitung ya seperti yang tadi, yaitu kuncinya ada 9 dan kita menghitung hasil dari prop tersebut, yaitu memiliki prop totalnya adalah 26 dan kuncinya itu adalah 9, di mana 26 dibagi dengan 9, 26 bagi 9 yaitu hasilnya adalah 2,8. Ini adalah langkah-langkah yang menyisipkan berbagai rekaman-rekaman tersebut. Kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan klaim utama progressive overflow adalah rata-rata prop yang sangat tinggi dibandingkan teknik yang dibahas sebelumnya. Sehubung dengan hal tersebut dapat dipahami bahwa progressive overflow bukan teknik yang tepat untuk meredukasi kolisi. Meskipun demikian, progressive overflow lebih efektif dibandingkan dengan berkas sequential mengingat pencarian dimulai dari home address. Jadi setiap rekaman itu harus dimulai dengan home address. Ini adalah gambar yang dimana gambar contoh itu menghapus rekaman 20 dan diganti dengan tombol stone. Yaitu kita masuk ke penggunaan buckets dalam edukasi pengenalan proses resolusi kolisi. Disumsikan bahwa sebuah sebuah rekaman saja yang dapat disisipkan pada sebuah alamat. Menyisipkan jumlah pengaksesan dapat diredukasi dengan meletakkan lebih dari satu rekaman pada satu alamat. Menyisipkan kemungkinan tersebut dapat direalisir bila digunakan sistem buckets atau disebut juga blok atau halaman. Kita masuk ke dia punya contoh. Itu rekaman dengan kunci 38, 51, 40, 61, 83, 24, 60, 20 dan 94 berkas dengan kapasitas 11 dan faktor backnya itu sama dengan 2. Maka fungsi hashing-nya itu adalah hash sama dengan kunci modulus 11. Kita mencari home address-nya terutama, yaitu kuncinya adalah 38 sampai dengan 94, kunci 11-nya 5, 7, 7, 7, 6, 6, 2, 5, 9 dan 6. Kita masuk ke menyisipkan rekaman ke dalam buckets. Menyisipkan rekaman 38 ke 5, 51 ke 7, 40 ke 40 ke sama juga ke 7, 61 ke 6, 83 ke 6, 24 ke 2, 83 ke 6, 83 pun juga ke 6. Kita menghitung setelah membuat langkah-langkah tersebut, kita harus menghitung prop rata-ratanya. Kuncinya itu 38 sampai 94, yang dimana kuncinya adalah 9, propnya kita jumlahkan semuanya adalah prop masing-masingnya dari berapa getop itu adalah totalnya itu adalah 11, yang dimana hasil prop dibagi dengan 11 dibagi dengan berbagai kunci 38 dengan 94 itu adalah 9, yaitu 11 bagi 9 adalah 1,2 sekian. Ini adalah langkah-langkah dari mana tuh?
yaitu penggunaan Badcast. Inilah langkah-langkah menyisipkan rekamannya. Kita masuk ke pembahasannya dengan Badcast yang berisi dua rekaman. Hanya rekaman kolisi yang ketiga yang menyebabkan perlunya dicari Badcast yang lain dikosongkan untuk mendapatkan rekaman, karena tidak pernah ada rekaman yang sinonim ketiga dapat di alamat yang sama. Kita masuk ke pembagian linear. Resolusi kolisi dengan teknik pembagian linear yang merupakan varian dari progressive overflow. Kalau ada progressive overflow, increment atau menunjukkan lokasi berikut adalah konstan atau 1 sama dengan 1, maka pada pembagian linear digunakan increment. Inilah dua alternatif bentuk H2, yaitu H2 sama dengan pembagian dalam kurung kunci bagi P modulus P, atau H2 sama dengan kunci modulus P dalam kurung P2 tutup kurung tambah 1. Kita masuk, yaitu inilah gambar 2.2, yaitu menyisipkan rekaman-rekaman sinonim, yang mana R1, R2, R3 itu adalah rekaman datanya, H dan R3 itu adalah alamatnya. Ini adalah beberapa algoritmanya, yaitu pertama algoritma untuk metode resolusi kolisi dengan berbagai linear adalah sebagai berikut. Ini adalah algoritmanya, yaitu hash kunci yang disediakan untuk beroleh home address sebagai tempat menyimpan rekaman. Yang kedua itu jika home address kosong disediakan, jika tidak maka tentukan increment yang sebagai menghitung bagi kunci. Inilah algoritmanya. Algoritma tersebut mensyaratkan ukuran berkas dengan berupa bilangan prima untuk menghindari terjadinya siklus pencarian terhadap rekaman berulang-ulang, dan kemudian memberikan indeks indikasi bahwa rekaman sudah penuh padahal masih terdapat ruang yang belum ditempati. Sebagai contoh, bila terdapat berkas dengan ukuran 8 dengan lokasi 0, 2, 4 dan 6 sudah ada yang menempati seperti kita akan memperlihatkan dalam ilustrasi berikut. Itu adalah berkas. Ini adalah gambar berkas ukuran 8, bukan bilangan prima. Jika diinginkan untuk menunjukkan rekaman home address 0 dan increment 2, maka disimpulkan bahwa berkas sudah penuh padahal sesungguhnya masih ada berkas lokasi yang kosong. Hal tersebut terjadi karena ukuran berkas 8 bukan bilangan prima dengan habis dibagi 4, maka dimungkinkan terjadinya siklus pada sebagian berkas. Mengingat bahwa bilangan prima hanya bisa dibagi 1 atau dirinya sendiri, maka siklus tersebut akan dapat terhindari. Ini adalah gambar contoh akan disisipkan rekaman-rekaman dengan kunci. Itu adalah kunci 38 sampai 94. Kunci moodnya itu kunci mood 11 itu 577662596. Kunci titiknya itu 3 di kunci 7 dan kunci mood 11 7 kunci itu di kunci 40. Ini adalah fungsi hashingnya. Ini adalah gambar pembagian linear langkah dari langkah demi langkah. Kita masuk di pembahasannya. Pada contoh di atas membahas kembali 60 hanya memerlukan prop sebanyak 4 kali yang berada di berukuran 6 bila dibandingkan dengan progress overflow. Secara keseluruhan dibutuhkan rata-rata prop yaitu sama dengan 2. Untuk membahas rekaman secara pembagian linear dibanding 2.3 bila digunakan progress overflow dan 1.4 dengan closed hashing leads increment yang sifatnya bervariasi memungkinkan dilakukannya mematakan cluster atau sekunder rekaman-rekaman yang berarti memperbaiki kinerja baik pencarian yang berhasil maupun tidak. Oke, kita akan masuk di pembahasan di bab 6, yaitu organisasi berkas sekuensial berindeks.
Kita masuk ke pendahuluannya, yaitu berkas sequential berindeks dirancang. Berkas sequential berindeks dirancang dengan tujuan untuk mengulangi pembahasan pengaksesan yang dimiliki oleh organisasi berkas sequential tanpa mengurangi keuntungan dan tradisi yang dimiliki oleh berkas sequential. Berkas sequential berindeks memiliki dua sifat yang mengunguli berkas sequential. Pertama adalah indeks terhadap berkas sehingga menghasilkan pengaksesan random yang terlebih baik, dan kedua adalah area overflow untuk menyediakan ruang bila dilakukan penambahan rekaman ke dalam berkas, yaitu pada gambar 6.1. Saya akan memperlihatkan gambarnya. Itu adalah indeks arahnya ke berkas utama dan overflow juga ke berkas utama. Ini adalah gambar komponen dalam berkas sequential berindeks. Kita masuk, yaitu pembahasannya itu adalah berkas sequential berindeks memungkinkan dilakukan pembacaan secara sequential rekaman-rekaman yang berada dalam area primer. Kita masuk ke struktur data. Dalam sebuah sistem komputer, pada umumnya rekaman yang akan disimpan memiliki volume yang terlalu besar untuk ditempatkan semua pada penyimpanan primer, sehingga diperlukan adanya penyimpanan sekunder seperti disk untuk menyimpan rekaman. Bila digunakan adalah komputer dengan disk yang dapat diberikan melalui bloknya, maka digunakan track sebagai unit kecil dalam mengumpulkan informasi. Unit yang berikutnya adalah silinder. Kemudian terdapat tambahan yang disebut indeks. Organisasi berkas dengan struktur indeks sequential mempunyai terminologi khusus, yaitu ISAM atau Indexed Sequential Access Method. Metode pengaksesan adalah program sistem yang mengelola pemindahan data antar program aplikasi dengan komputer. Kita akan menjelaskan contoh adalah sebuah berkas sequential berindeks dengan from block dapat diberikan alamat untuk memperjelaskan pemahaman. Dipilih rekaman-rekaman sebuah silinder, tetapi indeks silinder tersebut berisi petunjuk ke berbagai silinder lainnya. Sepasang masukan yang berisi informasi untuk masing-masing silinder dalam indeks silinder adalah sebagai berikut, yaitu gambarnya berikut: kunci dan PNG. Dengan kunci merupakan kunci rekaman tertinggi dari rekaman-rekaman berada silinder tersebut. Pada PNG menunjukkan ke arah berindeks track untuk silinder tersebut. Masing-masing track dalam silinder memiliki dua buah pasangan, yaitu kunci dan PNG, yang berisi informasi dapat track dengan tersebut. Indeks track satu pasangan berisi informasi yang berada pada area penyimpanan primer, dan sebuah lagi memiliki konfirmasi pada rekaman overflow. Kunci adalah pasangan pertama menunjukkan kunci tertinggi pada track yang berada pada area penyimpanan primer, dan kunci yang berada pada pasangan kedua penunjuk kunci tertinggi yang berada pada area overflow yang disosiasikan dengan track tersebut. Ini adalah gambarnya, yaitu silinder 1 lari ke arah 1 kurang 0, 2 yaitu 2 ke 0 dan 3 ke 3 dan 0, serta informasi bahwa 250 kunci tertinggi itu lari ke 250. Pada petunjuk, kita akan masuk ke petunjuknya, itu masukkan memiliki notasi X, kurangnya dengan X sebagai nomor silinder, yaitu nomor track, di mana indeks track untuk silinder tersebut disimpan dengan demikian. Penunjuk 1 kurang 0 dapat digantikan sebagai track 0 pada silinder. Nilai penunjuk yang akan berada pada indeks track menunjukkan pada nomor track yang spesifik pada nilai penunjuk tersebut. Nilai kunci tertinggi pada area primer sama dengan kunci tertinggi pada area overflow, karena sempat di saat itu belum dilakukan penyisipan rekaman yang dialokasikan pada area overflow. Simbol penunjuk pada simbol pangkat pada penunjuk overflow mengindikasi bahwa tidak ada rekaman dalam area overflow. Pada gambar 6.2 ini, rekaman overflow di lokasi pada track 9 pada lokasi yang konsekutif. Pada umumnya rekaman overflow tidak bersifat konsekutif. Sebuah daftar akan menghubungkan ruang yang masih kosong dalam area overflow saat rekaman disisipkan maupun dihapus. Sering dengan perjalanan dengan waktu pengelolaan data daftar tentang ruang yang masih kosong serta tersebut tidak akan berisi penyimpanan dengan lokasi yang konsekutif. Penunjuk yang berada pada overflow memiliki bentuk C sampai dengan W, dengan C sampai sebagai track serta W sebagai nomor rekaman. Kita masuk ke penyisipan rekaman.
Penyisipan rekaman dengan kunci 13 pada berkas gambar, yaitu pada gambar 6.2. Pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah rekaman tersebut sudah ada dalam berkas. Bila tidak, sebaiknya diletakkan di manakah berkas tersebut. Langkah dimulai dari indeks silinder. Rekaman dengan kunci 13 harus berada dalam silinder 1, mengingat rekaman tertinggi dalam silinder 1 adalah 250 atau dengan 13 lebih kecil dari 250. Langkah selanjutnya adalah mencermati track index untuk silinder 1. Kunci rekaman yang akan disipkan dibandingkan dengan kunci tertinggi yang berada pada indeks track 0 silinder 1, karena kunci rekaman yang akan disipkan lebih dari kunci rekaman tertinggi yang berada pada track 1 silinder 1, maka rekaman baru tersebut harus diletakkan pada track 1 silinder 1. Untuk menyisipkan rekaman dengan kunci 13 pada posisi yang sesuai dengan perlukan pemindahan sesuai rekaman yang ada di sebuah posisi tersebut. Pada contoh ini, maka rekaman baru akan menempati posisi rekaman 15, sementara 15 dipindahkan menggantikan posisi rekaman 20, dan rekaman 20 dipindahkan mengganti posisi rekaman 22, dan seperti yang tadi itu dipindahkan menggantikan posisi rekaman 25. Kemana rekaman 25 akan dipindahkan? Silinder indeks. Kotak pertama 250 yaitu 10750, 2 kurang 0 1500, dan 3 kurang 0. Inilah gambar proses menyisipkan rekaman 13. Rekaman 25 akan dipindahkan ke area overflow. Daftar ruangan yang masih kosong akan menunjuk pada track 9 rekaman nomor 1. Rekaman 25 dipindahkan posisi tersebut pada area petunjuk, diberikan simbol petunjuk dengan perpindahan tersebut, maka kunci tertinggi pada track adalah 22, sehingga rekaman tertinggi pada masukan indeks track pasangan pertama harus berubah dari 25 menjadi 22, dan penunjuk pada masukan indeks track pasangan kedua harus mengarah pada track 9 rekaman nomor 1 atau 9 rekaman nomor 1. Struktur berkas yang sudah diisikan adalah sebagai berikut. Inilah gambar menyimpan primer dan menyimpan overflow. Struktur berkas sesudah rekaman 13 disisipkan. Kita masuki pembahasannya. Untuk membaca berkas indeks secara sekuensial dilakukan oleh mengikuti arahan yang diperoleh oleh indeks untuk menentukan lokasi dari track atau track berikutnya yang ada di area primer dan juga area overflow. Pembacaan tidak dapat dilakukan dari rekaman pertama dari berkas dan diproses sesudah keinginan, sama seperti pembacaan pada berkas dengan organisasi sekuensial, karena mungkin terdapat track yang tiba-tiba berisi informasi yang berada di area overflow atau informasi lain ada kemungkinan dari berkas lain. Indeks juga dibutuhkan untuk perpindahan dari satu silinder ke silinder lain, karena silinder bisa saja secara fisik tidak berurutan. Dengan kata lain, indeks melakukan pengurutan terhadap berkas yang untuk pengolahan secara sekuensial. Sangat berbeda dengan berkas dengan organisasi sekuensial. Untuk membaca satu rekaman secara langsung, proses dilakukan sama seperti melakukan penyisipan. Pertama dilakukan dengan membaca silinder indeks untuk menentukan lokasi silinder. Kita masuk ke penghapusan rekaman. Penghapusan rekaman pada berkas sekuensial berindeks dilakukan pergantungan pada rekaman tersebut berada pada area primer ataukah pada area overflow. Untuk rekaman yang berada pada area primer, misalnya menghapus 15, menghapus dilakukan secara langsung dan menghentikan dengan simbol tombstone. Bila rekaman berada pada area overflow, maka penunjuk harus dilakukan kembali sehingga rekaman sebelum rekaman yang dihapus mengarah pada rekaman sesudah rekaman yang dihapus, atau misalnya penghapusan 65. Inilah gambar proses penghapusan rekaman 15 dan rekaman 65. Hasil sesudah rekaman 15 dan rekaman 65 dihapus. Oke, sekian dari saya. Itu adalah pembahasan dari pertama itu manajemen kolasi dan yaitu organisasi berkas sekuensial berindeks. Kalau ada kurang dan salah kata, mohon minta maaf.